Kata rizki, ini kata yang sangat diketahui, yang terbagi pada dua bagian. Kalau dapat nikmat tuh perasaannya senang tidak? Saya ulang, kalau Anda dapat mobil baru, senang tidak? Rizki. Jadi kalau ada pedagang kemudian, maaf, masih mencari yang haram, berarti imannya bermasalah. Ada pengusaha masih melakukan tender dengan cara yang haram, imannya bermasalah. Apa itu rizki? Bapak dan Ibu, makna rizki, kata Ibnu Manzur. Ibnu Manzur itu salah satu pakar bahasa Arab, kelahiran Libya, ada yang menyebutkan Tunisia, dari Afrika Utara. Ya, sudah. Beliau berasal dari Afrika Utara, kemudian orangnya jenius. Mengumpulkan kurang lebih 7 kitab sumber utama di bahasa Arab, dirangkum menjadi satu. Diteliti satu-satu oleh beliau, 1, 2, 3, 4 dari semua sumber itu, bagaimana orang Arab melafadzkan setiap kalimat Arab lewat lisannya. Setelah beliau teliti itu, dikumpulkan jadi kitab, jadi buku, diberi nama Lisanul Arab, lisannya orang Arab. Maksudnya kalau orang Arab mengucapkan dengan lisannya seperti ini maknanya. Ini diantara kitab referensi terbaik untuk meneliti makna-makna kata dalam bahasa Arab. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu ingin mencari makna-makna kata dalam bahasa Arab, silahkan Anda bisa rujuk diantaranya kitab namanya Lisanul Arab. Lisanul Arab. Ini referensi yang paling utama. Nanti ada yang lain, Al-Misbahul Munir, Al-Mukhtarus Sihah, ada banyak. Ya, tapi ini diantara yang paling favorit diantara para penuntut ilmu. Kata rizki, ini kata yang sangat diketahui, yang terbagi pada dua bagian. Rizki itu asalnya segala yang diterima untuk dinikmati. Segala yang diterima atau didapatkan, diterima atau didapatkan untuk dinikmati. Atau bisa juga diartikan yang menghasilkan kenikmatan. Boleh. Kalau dapat nikmat tuh perasaannya senang tidak? Senang. Bahagia tidak? Bahagia. Nah, umumnya segala yang menghasilkan kenikmatan itu selalu disandingkan dengan perasaan bahagia dan rasa senang. Di setiap Anda mendapati sesuatu yang dengan itu Anda merasa nikmat, bahagia, senang, itu yang disebut dengan rizki. Paham sampai sini? Baik. Saya ulang. Kalau Anda dapat mobil baru, senang tidak? Rizki. Anda dapat snack pagi ini, senang tidak? Senang. Alhamdulillah. Anda dapat minuman pagi ini, senang tidak? Senang. Anda bahagia hari ini, senang tidak? Baik. Anda tenang hari ini, senang tidak? Saya ulang. Anda dapat mobil baru hari ini, tenang tidak? Senang tidak? Anda tenang hari ini, senang tidak? Pilih mana? Dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Jangan pilih yang ketiga, nggak saya kasih. Saya ulang. Pilih mana? Dapat mobil tapi gelisah, atau tidak dapat mobil tapi tenang? Pilih mana? Masa? Di luar tuh udah istikharah dulu, bisa nggak katanya? Baik, lihat sini. Rizki, segala yang diterima atau didapatkan yang melahirkan kenikmatan. Bentuknya ada dua. Yang pertama bersifat materi, nyata bentuknya. Barang, makanan itu rizki, minuman rizki, pakaian rizki, kendaraan rizki, keturunan rizki. Awas, hati-hati, keturunan termasuk rizki. Bukankah Anda saat mendapat keturunan merasa senang? Bukankah saat bayinya lahir begitu senang? Sampai Anda kasih kabar sana sini, sampai di foto, masukin ke Facebook, masuk ke Instagram, Masya Allah, junior lahir. Wah. Ada yang ngasih tahu lagi, Insya Allah, saya punya anak namanya Abdurrahman. Kapan itu? Nanti kalau sudah nikah. Bisa. Nah, ini materi. Jadi bisa berupa barang, benda sifatnya. Ya. Benda itu bisa benda hidup atau mati. Bisa bentuknya immateri, bukan bentuknya langsung materi yang tampak, non materi. Umumnya berupa hal yang dirasakan. Tenang, itu rizki. Bahagia,
senang itu rizki. Ingat ya, yang melahirkan kenyamanan, ketenangan, kenikmatan. Sudah? Baik, kalau sudah dipahami, semua yang didapatkan, yang diraih, dan itu menghasilkan kenikmatan, maka itu yang disebut dengan rizki. Tapi yang paling menarik, Nabi tidak sekedar saat berdoa menyebutkan kalimat rizki saja, tapi beliau susulkan dengan kalimat yang kedua, thayyibah. Ingat baik-baik. Kenapa dimunculkan kata thayyibah ini? Itu yang kita analisis dulu. Apa makna kata thayyibah ini? Setelah Anda paham kata thayyibahnya, di sini kita mengerti kenapa Nabi tambahkan kata itu dalam doanya. Padahal mudah Nabi mengatakan, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqa misalnya, wa amalan mutaqabbala. Kenapa ditambahkan dengan kalimat thayyibah? Nah, teman-teman sekalian, rahasia kata thayyiban yang pertama ada dalam Al-Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Satu, kata thayyiba dalam Al-Quran seringkali disandingkan dengan kata halal. Jadi ingat, sesuatu yang disandingkan itu, kalau yang pertamanya tidak disebutkan, yang disebutkan yang keduanya, itu otomatis yang pertamanya sudah ikut ke dalamnya. Saya ulang. Tolong fokus baik-baik ya. Ini nanti hukum dalam kaidah bahasa. Kalau ada dua kata, misal, dua kata menyatu. Yang satu dihilangkan, kalau yang dihilangkan yang pertamanya, yang keduanya disebutkan, ini berarti yang pertama sudah diikutkan di dalamnya, tanpa harus disebutkan lagi. Contoh. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Saya beri contoh al-masjidil haram, masjidil haram, masjid al-haram. Adanya di mana? Di Mekah ya, masjidil haram, adanya di Mekah. Tapi kalau Anda ke Mekah, umrah atau haji, saya bermohon pada Allah yang belum segera disegerakan insyaallah ya, dengan ikhtiarnya. Nanti kalau Anda kemudian ke Masjidil Haram, lalu Anda tinggal di hotel-hotel sekitaran Masjidil Haram, maka jarang Anda temukan kalimat Masjidil Haram. Yang Anda temukan di lift, di tembok dituliskan, tulisannya cuma satu, Al-Haram. Masjidnya tidak ada. Ya. Jadi kalau Anda misalnya naik angkot, ya, Anda tinggal misalnya di Syari Mansur, tinggal di Misfalah, pengen ke Masjidil Haram, jangan harap kemudian tukang angkotnya mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Haram, tidak. Dia akan katakan haram, 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 haram. Ini penting saya sampaikan supaya tidak salah tafsir. Haram, 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 tidak halal, halal, bukan. Ya. Jadi kalau yang dimaksud al-haram, 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 maksudnya Masjid Al-Haram. Ketika disebutkan bagian keduanya, maka yang pertamanya tetap ikut dalam hukumnya. Jelas? Nanti saya infokan dari sekarang, kalau Anda nanti ke Madinah, ke Mekah, menemukan kata Al-Haram, Al-Haram, maksudnya bukan haram dalam hukum fikih, maksudnya Masjid Al-Haram. Mau naik lift, ada tulisan haram, Al-Haram. Astagfirullah. Ada lift haram di Mekah. Terus pilih naik tangga. Anda yang kurang pengetahuan, bukan liftnya yang salah. Jelas ya? Sekarang, kata thayyiban, ini penggunaan rumusnya. Kata thayyiban digunakan oleh Nabi. Sedangkan kata thayyib dalam Al-Quran bersanding dengan kata halal. Halalan thayyiba. Kalimat halalnya terletak lebih dulu sebelum kalimat thayyibnya. Ya ayyuhan nasu. Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ketika halalnya dihapus, disebutkan bagian keduanya, ini berarti otomatis halalnya pun sudah masuk di dalamnya. Paham? Ustadz, adakah contoh penggunaan ini kata Ustadz itu dalam Al-Quran? Ada. Buka Quran surah kedua ayat 172. Paling kiri agak ke atas. Lihat sini. Ketika Allah meminta orang beriman untuk mencari, berusaha, berikhtiar mendapatkan rizki, itu dihapuskan kalimat halalnya. Disebutkan kalimat tayyibnya, bentuknya jama' menjadi tayyibat.
Perhatikan kalimatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, yang ayat 172-nya. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Halalnya dibuang, thayyibnya disebutkan, dijamakkan jadi thayyibat. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, kenapa ya Allah kalimat halalnya dibuang? Kalian kan sudah punya iman. Orang beriman itu otomatis dengan imannya mencari yang halal. Jadi nggak usah saya sebutin lagi kalimat halalnya. Yang aneh itu ada orang merasa beriman, tapi imannya tidak mampu membimbing dia pada yang halal. Jadi kalau ada pengusaha beriman, ada pedagang beriman, pebisnis beriman, politisi beriman, dosen beriman, ustadz beriman, manusia beriman, maaf, tapi imannya tidak membimbing dia untuk menemukan yang halal, maka ada yang salah dalam imannya. Jadi kalau ada pedagang kemudian, maaf, masih mencari yang haram, berarti imannya bermasalah. Ada pengusaha masih melakukan tender dengan cara yang haram, imannya bermasalah. Karena imannya tidak menghentikan dia untuk melakukan yang haram itu. Karena itu ketika dibuka dengan kalimat iman, halal gak usah disebutkan lagi. Karena iman itu otomatis membimbing pada yang halal. Maka coba cek aktivitas Anda. Kalau aktivitas Anda kemudian menjerumuskan atau mengarahkan Anda pada yang haram, berarti pada saat itu ada yang keliru dengan iman Anda. Yours